Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya akan membahas tentang segmen tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami membuat panduan penting dan praktis untuk mendapatkan NPWP pribadi. Dan ini berisi tentang tanya jawab lengkap tentang bagaimana NPWP pribadi selama ini kepada kami dari teman-teman UMKM. Nah, jadi buat kalian yang penasaran seperti apa itu NPWP pribadi, bagaimana penjelasannya, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Pertanyaan ke-1, Kaminer Aceh, apa itu si NPWP pribadi dan siapa yang wajib memilikinya? Jadi sahabat, NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak pribadi, adalah identitas pajak yang diberikan kepada individu sebagai wajib pajak di Indonesia. Nah, setiap individu yang berpenghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, termasuk nih karyawan, pengusaha, pekerja keras, wajib memiliki NPWP pribadi ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminer Aceh, apakah mahasiswa atau ibu rumah tangga ini perlu memiliki NPWP? Nah sahabat, mahasiswa atau pelajar tidak wajib memiliki NPWP kecuali jika mereka memiliki penghasilan sendiri yang melebihi PTKP. Nah begitu juga dengan ibu rumah tangga, mereka hanya perlu memiliki NPWP jika memiliki penghasilan sendiri, misalnya dari usaha yang dijalankannya. Next pertanyaan, Kaminer Aceh, apa sih perbedaan antara NPWP pribadi dan NPWP badan? Jadi sahabat, NPWP pribadi ini digunakan oleh individu sebagai wajib pajak perorangan. Sedangkan nih NPWP badan itu digunakan oleh entitas bisnis seperti PT, CV, atau badan hukum lainnya yang memiliki kewajiban perpajakannya tersendiri. Next pertanyaan, Kaminer Aceh, apa saja sih manfaat memiliki NPWP pribadi dan apakah harus selalu membayar pajak? Nah sahabat, memiliki NPWP pribadi ini memberikan beberapa manfaat seperti mempermudah urusan perpajakan, menghindari tarif pajak yang lebih tinggi, serta menjadi syarat administrasi dalam berbagai keperluan usaha seperti pengajuan kredit di bank, investasi. Namun, memiliki NPWP ini tidak selalu berarti harus membayar pajak sahabat. Nah, jika penghasilan masih di bawah PTKP ini, maka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak sahabat. Jadi kalian tenang aja ya. Pokoknya kalian wajib punya namanya kartu NPWP pribadi ya. Pertanyaan berikutnya, Kaminer Aceh, apakah NPWP ini bisa digunakan untuk mengajukan KPR, pinjaman, ataupun beasiswa? Jawabannya, iya bisa. Jadi NPWP ini sering menjadi syarat dalam pengajuan KPR, kredit kendaraan, dan juga pinjaman usaha. Selain itu nih, beberapa program beasiswa juga terutama untuk studi ke luar negeri mensyaratkan NPWP ini sebagai bukti kepatuhan pajak. Pertanyaan berikutnya, Kaminer Aceh, bagaimana sih NPWP ini membantu bisnis UMKM? Jadi sahabat, NPWP ini sangat penting bagi UMKM. Kenapa? Karena membantu dalam legalitas usaha, mempermudah akses perizinan seperti NIB, kemudian paten merah haki, PKRT, serta menjadi syarat utama untuk mengajukan kredit usaha ke bank atau vintage. Nah sahabat, dengan NPWP ini UMKM juga dapat menikmati tarif pajak ringan sebesar 0,5% dari omset sesuai PP nomor 23 tahun 2018, menghindari denda atau sanksi pajak, serta meningkatkan kredibilitas bisnis di mata pelanggan dan juga mitra bisnis. Nah sahabat, selain itu NPWP ini memungkinkan UMKM bekerja sama dengan perusahaan besar sehingga mudah mengikuti tender pemerintah dan mendapatkan pendanaan atau hibah yang lebih mudah lagi, sehingga bisnisnya dapat berkembang lebih profesional dan juga berkelanjutan. Next pertanyaan, Kaminer Aceh, apa itu Cortex dan bagaimana cara mendaftar NPWP melalui Cortex ini? Jawabannya sahabat, Cortex ini adalah sistem pajak terbaru dari DJKI atau DJP ya, yang memungkinkan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara digital. Nah, untuk mendaftar NPWP melalui Cortex ini, sahabat caranya kunjungi situs DJP, isi formulir pendaftarannya, unggah dokumen yang dibutuhkan, lalu tunggu verifikasi dari kantor pajak. Nanti emailnya akan masuk ke NPWP ke dalam emailnya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminer
HC, bagaimana sih cara mendaftar NPWP pribadi dan berapa lama emang prosesnya? Jadi sahabat, untuk mendaftar NPWP pribadi ini diperlukan dokumen seperti KTP bagi WNI, paspor bagi WNA atau KITASya, serta dokumen pendukung lainnya jika berstatus wirausaha nih sahabat. Nah, pendaftaran ini dapat dilakukan sepenuhnya secara online melalui Korstek tanpa harus datang ke kantor pajak. Nah, proses pembuatannya ini biasanya memakan 1 sampai dengan 3 hari kerja setelah semua dokumen diterima dan diverifikasi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara mengecek status pendaftaran NPWP dan apakah ada biayanya? Jadi sahabat, untuk mengecek status pendaftaran NPWP di Korstek ini, masuk dulu ke akunnya, lalu pilih menu pendaftaran, lalu cek status permohonan. Nah, setelah NPWP terverifikasi, segala dokumen bentuk elektronik bisa dicetak sendiri. Nah, pendaftaran NPWP ini sepenuhnya gratis dan juga tidak dikenakan biaya jika kalian mengerjakannya sendiri ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, bagaimana sih jika terjadi kesalahan data dalam pendaftaran NPWP dan apakah masih bisa memiliki lebih dari 1 NPWP? Jadi sahabat, jika terjadi kesalahan data dalam pendaftaran NPWP, perbaikan ini bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data melalui Korstek atau langsung ke kantor pajak. Nah sahabat, setiap individu hanya diperbolehkan memiliki 1 NPWP sehingga tidak bisa memiliki lebih dari 1. Jadi NPWP ini adalah dari nomor NIK sahabat, jadi tidak bisa dipalsukan, hanya 1 saja sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, apa saja sih hak dan kewajiban wajib pajak setelah memiliki NPWP? Jadi sahabat, setelah memiliki NPWP, wajib pajak ini memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan perpajakan, mengajukan keberatan pajak, serta memperoleh fasilitas perpajakan tertentu. Nah sahabat, di sisi lain, ini wajib pajak juga memiliki kewajiban seperti melaporkan SPT tahunan, membayar pajak jika ada kewajiban, serta memperbarui data jika terjadi perubahan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa itu SPT tahunan dan bagaimana sih cara melaporkannya? Jadi sahabat, SPT tahunan ini adalah surat pemberitahuan tahunan, adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh pemilik NPWP. Nah, pelaporan SPT tahunan ini dapat dilakukan secara online melalui e-filing di Korstek atau langsung di kantor pajak. Nah, jika tidak melaporkan SPT tahunan, maka wajib pajak ini dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal 100.000 untuk wajib pajak pribadi yang sudah melebihi PTKP ya sahabat. Jadi kalau masih di bawah standar PTKP, itu tidak wajib bayar pajaknya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, apakah NPWP ini bisa dinonaktifkan dan bagaimana sih caranya? Ya, jawabannya bisa sahabat. Jadi NPWP ini bisa dinonaktifkan jika seseorang tidak memiliki penghasilan atau telah meninggal dunia. Nah, untuk nonaktifkannya, ini wajib pajak perlu mengajukan permohonan ke kantor pajak dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak bekerja ataupun akta kematian ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, apakah UMKM ini wajib memiliki NPWP dan apa sih manfaatnya? Jadi sobat, jawabannya adalah ya. UMKM ini wajib memiliki NPWP jika sudah berpenghasilan dan melakukan transaksi bisnis nih sahabat. Nah, pendaftaran NPWP ini untuk usaha UMKM dapat dilakukan secara online melalui Korstek sama seperti NPWP pribadi. Nah, memiliki NPWP memberikan manfaat bagi UMKM seperti akses ke fasilitas kredit, kemudahan dalam mengajukan perizinan usaha lainnya, serta peluang untuk mengikuti tender atau bekerja sama dengan perusahaan besar. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada pajak khusus untuk UMKM dan bagaimana cara membayarnya? Jawabannya iya ada sahabat. Jadi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dikenakan pajak penghasilan PPH sebesar 0,5%. Nah, pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan melalui Korstek, bank atau langsung di kantor pajak. Meskipun usaha kecil dengan omset sangat kecil dan tanpa transaksi resmi, belum wajib memiliki NPWP. Disarankan tetap membuat NPWP tapi teman-teman untuk keperluan administrasi dan juga akses ke berbagai fasilitas usaha yang ada. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah UMKM baru, freelancer, dan pekerja online wajib membayar pajak? Jawabannya sahabat, UMKM yang baru berdiri tidak harus langsung membayar pajak jika memang belum memenuhi penghasilan di atas PTKP atau omsetnya belum mencapai batas tertentu. Nah, untuk mendapatkan insentif pajak bagi UMKM, pelaku usaha ini bisa mengikuti berbagai macam program insentif yang diumumkan di situs DJP. Nah, freelancer atau pekerja online juga wajib memiliki NPWP jika penghasilannya melebihi PTKP. Pajak bagi pekerja keras lepas atau freelancer itu dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperlukan atau lalu dikenakan tarif PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa itu PTKP sih dan berapa besarannya? Jadi sahabat, PTKP ini singkatan adalah penghasilan tidak kena pajak, adalah batas penghasilan tahunan yang tidak dikenakan pajak. Nah, jika penghasilan seorang itu masih di bawah PTKP nih, maka tidak wajib membayar pajak penghasilan. Nah, besaran PTKP ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Untuk informasi terbaru nanti sahabat bisa cek di situs resmi di Direktorat Jenderal Pajak ya. Next pertanyaan, Kamil HC, emang berapa sih nilai PTKP dan berikan penjelasannya ya? Oke sahabat, akan menjelaskan ya.
Jadi besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016 dengan ketentuan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta per tahun bagi yang tidak kawin dan tanpa tanggungan atau kita singkat dengan TK-0. Nah, untuk status kawin tanpa tanggungan atau K-0, PTKP itu sebesar 58.500 per tahun, sedangkan bagi yang kawin dengan penghasilan istri digabung sebesar 112.500 per tahunnya. Nah, tambahan PTKP sebesar 4.500-nya diberikan untuk setiap tanggungan dengan maksimal 3 tanggungan. Dengan demikian sahabat, PTKP tertinggi adalah 126 juta per tahun bagi wajib pajak kawin dengan penghasilan istri jika digabung dan memiliki 3 tanggungan. Nah, meskipun besaran FTKP ini belum memiliki perubahan sejak 2016, wajib pajak perlu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah sahabat. Pertanyaan berikutnya, kami Aceh, bagaimana sih aturan pajak bagi individu dan UMKM yang berpenghasilan di bawah PTKP? Jadi sahabat, individu dengan penghasilan di bawah PTKP tidak wajib membayar pajak penghasilan ya, dan tidak diwajibkan memiliki NPWP. Namun nih, NPWP itu tetap disarankan untuk keperluan administrasi seperti pengajuan kredit ataupun transaksi bisnis. Nah, bagi UMKM yang berstatus perorangan, aturan PTKP ini tetap berlaku dalam perhitungan pajak pribadi pemiliknya jika omset UMKM ini di bawah 4,8 miliar per tahun, dikarenakan PPh final sebesar 0,5% ini. Namun, jika omsetnya masih kecil dan belum mencapai batas tertentu, pemilik UMKM ini dapat menggunakan insentif pajak atau pembebasan sementara sesuai dengan kebijakan pemerintah saat itu. Next pertanyaan, kami Aceh, bagaimana sih aturan pajak bagi UMKM yang baru berdiri dan cara mendapatkan keringanan pajak? Nah sahabat, UMKM yang baru berdiri tidak wajib membayar pajak jika belum memiliki penghasilan ataupun omset yang melebihi batas tertentu. Nah, pajak UMKM sendiri dihitung berdasarkan omset tahunan. Jika omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Nah, jika omsetnya melebihi batas tersebut, maka berlaku tarif pajak sesuai dengan skema PPh badan atau PPh pribadi. Nah, untuk mendapatkan keringanan atau insentif pajak, UMKM ini dapat mengajukan program yang diumumkan oleh pemerintah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, insentif yang biasanya berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan sementara, atau fasilitas lain yang mendukung pertumbuhan usaha kecil. Kami Aceh, apakah PTKP berlaku untuk badan usaha dan bagaimana cara membayar pajak untuk UMKM? Jadi sahabat, PTKP ini hanya berlaku untuk wajib pajak pribadi dan tidak berlaku untuk badan usaha seperti PT atau CV ya sahabat. Badan usaha ini memiliki skema perpajakannya tersendiri yang dihitung berdasarkan laba usaha. Nah, untuk membayar pajak UMKM, pembayaran dapat dilakukan melalui Kortex, bank, atau langsung di kantor pajak menggunakan kode billing yang nanti diperoleh dari sistem Direktorat Jenderal Pajak sahabat. Next pertanyaan, masih bingung soal NPWP pribadi atau ragu nih bagaimana cara ngurusnya? Tenang aja sahabat, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, konsultasi lanjut juga bisa gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp yang nomornya ada di layar kalian ya, atau bisa juga cek di link deskripsi video. Nah sahabat, jangan ragu, jangan malu-malu, kami siap membantu sahabat. Next pertanyaan, kami Aceh, apakah bisa bantu urus NPWP pribadi? Jawabannya, iya, kami bisa sahabat. Jadi kami akan membantu pendaftaran NPWP pribadi sahabat. Silakan kontak nomor admin yang ada di layar ya sahabat, atau bisa juga cek promo kami yang ada di link deskripsi video atau di kolom komentar yang dipin sahabat. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada ya sahabat. Dan saat ini kami sedang ada solusi promo NPWP. Jadi sahabat, mulai dari 50.000 saja sahabat bisa mengurus nih untuk pengurusan NPWP dan NIB, kemudian untuk pribadi NPWP dan NIB untuk PT, CV atau PT perorangan. Lalu nanti akan kami bantu pemilihan kode KBLI-nya. Kalau ada perubahan juga bisa disegera diinfokan. Free logo bisnis, free desain tabel bisnis, free kop surat, free kartu nama, free SOP, video tutorial sahabat. Dan sahabat perlu ketahui bahwa layanan ini kami full online seluruh Indonesia ya. Layanan 24 jam, aman dan resmi, nanti bisa dicek secara online, pembayaran full. Nah sahabat, kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga sertifikat Kemenkop UMKM. Jadi sahabat, legalitas usaha lengkap sama dengan investasi masa depan kesuksesan usaha sahabat. Nah
Nah sahabat, selain itu kami juga memiliki berbagai macam paket promo sahabat, seperti ada paten merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT. Jadi buat kalian nih bisa manfaatkan layanan-layanan yang kami sediakan di sini, karena kami buat harga dengan murah karena ingin membantu teman-teman UMKM. Nah sahabat, perlu sahabat ketahui, kami informasikan bahwa channel ini, Sarlah Hillary channel ini kami buat dedikasikan untuk teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Kenapa? Karena banyak UMKM yang berada di pelosok desa, jauh dari informasi, kemudian jauh dari dinas, maka mereka belum mengetahui informasi. Kami bantu dengan informasi. Di sini kami membuat berbagai macam video-video tentang legalitas bisnis, video motivasi, ebook dan juga lain-lainnya sahabat. Nah, kita akan coba klik salah satu videonya, kemudian sahabat bisa cek di bagian bawah di link deskripsi video, banyak sekali link-link yang sudah kami buat dan kami sediakan sahabat, agar sahabat bisa mudah memahaminya dan bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang sudah kami buat di dalam konten ini. Nah, sahabat, banyak sekali nih link-linknya, silahkan kalian cek aja. Ada Instagram kami juga, kemudian penjelasan dari masing-masing video. Jadi sahabat, silakan sahabat manfaatkan informasi yang ada yang kami sediakan di dalam website ini sahabat. Nah, kita akan salah satu klik ya sahabat di linknya, maka muncul seperti ini sahabat. Jadi di sini kami RHC Konsultan UMKM memberikan konsultasi gratis. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan konsultasi gratis ya sahabat. Kemudian sahabat, di sini kami berbagai macam promo sudah kami sediakan. Ada promo PKRT, ini contoh produk PKRT apa saja, ini syarat-syarat PKRT apa saja. Nah, di sini sahabat, paket-paket promo yang sedang kami jalani. Nah sahabat, bisa lihat ada promo PT Perorangan, kemudian paten merek Haki. Kalian bisa cek aja yang didapatnya apa, di situ ada penjelasannya. Kemudian promo sertifikat halal, kemudian ada promo izin edar BPOM untuk khusus makanan ya sahabat. Kemudian ada promo untuk company profile juga sahabat. Jadi silahkan sahabat manfaatkan ilmu yang ada sahabat. Kemudian promo website juga sahabat. Nah, kita nggak lupa juga kita bikinkan video tutorial per masing-masing produk PKRT. Jadi silahkan jika kalian punya produk PKRT, nah silahkan kalian manfaatkan informasi yang ada, video-videonya sahabat. Nah sahabat, bisa dicek kan video-videonya banyak sekali teman-teman. Kemudian kami juga ini menyediakan rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi buat kalian yang masih pemula ingin membuat produk-produk sabun-sabunan, kalian bisa manfaatkan ebook ini karena harganya cukup murah sekali dan nanti suatu saat bisa kita naikkan. Jadi segera manfaatkan. Ini produk-produknya banyak banget teman-teman. Bisa cek, ada pembersih ban, kemudian ada sampo kukus mobil. Silahkan buat kalian yang sudah punya produk ingin menambah variannya, silahkan lengkapi izin edarnya sahabat. Di sini teman kalian bisa cek juga ya ebook-ebook yang sudah kami sediakan sahabat. Berbagai macam ebooknya, harganya juga sangat murah karena sedang kami berikan diskon promo sahabat. Jadi buat kalian gak usah takut, gak usah bingung, banyak sekali informasi yang disediakan, tinggal kalian yang mau belajar atau tidak sahabat. Karena dengan belajar itu adalah investasi leher ke atas. Nah sahabat, berbagai macam video-videonya sahabat, ebook-ebooknya juga sudah kami buatkan berbagai macam. Jadi bisa kalian manfaatkan ya. Ada berbagai macam nih, ada sampo mobil, kemudian resep sabun, resep kimia laundry. Jadi teman-teman, di sini kami memang sediakan ebook ini untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas bisnis di dalam usahanya sahabat. Kami juga sedang membuat ebook tentang legalitas bisnis sahabat. Jadi masing-masing legalitas bisnis kami jelaskan juga di dalam sebuah ebook. Nah, jadi kalian bisa pilih ebooknya agar memperdalam ilmu kalian dan juga kalian bisa memahami masing-masing jenis legalitas ya sahabat. Nah sahabat, silakan manfaatkan berbagai macam informasi yang kami sediakan di dalam link deskripsi videonya sahabat. Kami juga menyediakan produk-produk digital teman-teman. Ada mulai ebook lainnya, ada bagaimana kelas mentoring bisnis, dan silakan kalian manfaatkan. Nah sahabat, kita masuk lagi ke linknya. Nanti kalian bisa pilih linknya. Kita akan cek untuk produk UMKM Hub teman-teman. Jadi di sini beberapa produk UMKM yang telah bekerja sama dengan kami bantu pasarkan melalui channel YouTube ini di bagian deskripsinya sahabat. Jadi buat kalian yang penasaran, silakan kalian order saja. Nah, kami juga sediakan ebook yang berkaitan dengan bisnis kuliner sahabat. Jadi buat kalian nih yang punya ibaratnya suka masak-masak, pengen tahu informasi formulanya, sudah kami sediakan juga di sini sahabat. Jadi sahabat, silakan manfaatkan, kepoin masing-masing linknya karena setiap link itu isinya berbeda sahabat. Jadi kalian bisa manfaatkan dan silakan kalian share jika dirasa itu sangat bermanfaat. Nah sahabat, kita cek lagi untuk yang link berikutnya. Ada link portofolio kami, jadi visi misi kami, kemudian alamat kami, nomor handphone kami, klien kami yang sudah kami bantu, semua ada di dalam sini. Kami juga membuat penjelasan tentang PIRT, contohnya PNPWP, kemudian NIB.
kami berikan berbagai manfaat contohnya. Kemudian kita cek lagi di sini sahabat, ada untuk PT Perorangan, kemudian paten merek Haki, kemudian company profile, kemudian barcode GS1, barcode Indonesia juga kami sediakan sahabat. Yuk sahabat, segera manfaatkan dan silahkan sebelum harganya naik. Nah sahabat, inilah yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk sahabat dalam melengkapi NPWP pribadi. Jika ada yang dibantu, silahkan chat aja di link deskripsi video ke admin kami ya, nanti akan kami bantu bagaimana pembuatan NPWP-nya. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.